Hai chess lovers, saya akan ajak kalian untuk melihat partai yang mendapat julukan The Immortal Game dengan pembukaan King's Gambit. Tahun 851, Adolf Anderssen memulai dengan langkah E4 melawan Lionel Kierzeritsky di London. Kemudian hitam E5, putih F4, pattern dalam pembukaan King's Gambit dengan pengorbanan pion di petak F4. Hitam memukul pion F4, putih gajah C4, langsung menekan titik F7. Hitam menjawab dengan menteri H4 skak, putih menggeser raja F1. Berani sekali putih bermain tanpa rokade, yaitu adalah ciri khas dari pembukaan King's Gambit. Hitam B5 dengan tujuan mengaktifkan gajah dengan cepat. Putih memukul pion, hitam kuda F6, putih kuda F3 mengancam menteri. Menteri mundur ke petak H6, putih D3. Hitam kuda ke petak H5 dengan tujuan skak benteng. Apabila dimakan, maka benteng di petak H1 akan hilang. Putih kuda H4 menutup ancaman. Hitam menteri G5, putih kuda F5. Hitam sena mengancam gajah, tapi putih tidak peduli dan mainkan langkah G4. Tujuannya apa? Hitam bisa saja melakukan end passen, tapi menteri akan hilang. Hitam kuda F6, putih mengorbankan gajah. Adolf Anderssen benteng G1. Hitam memakan gajah di petak B5. Putih H4, hitam menteri G6, putih H5, hitam menteri G5, putih menteri F3, hitam kuda G8. Hitam mulai panik dan Adolf Anderssen gajah memukul pion F4. Hitam menteri F6, putih mengembangkan perwira dengan kuda C3. Hitam gajah C5 mengancam benteng. Sekali lagi, Adolf Anderssen tidak peduli dengan itu dan dia melakukan ancaman dengan kuda D5. Kuda merangsek masuk. Hitam memukul pion di petak B2. Terjadi dua ancaman benteng sekaligus. Adolf Anderssen masih tidak peduli chess lovers dan dia memainkan langkah gajah D6. Dia mengorbankan bentengnya. Kalau kalian lihat evolution bar, mungkin dikatakan hitam menang, tapi Lionel Kierzeritsky memakan benteng di petak G1 dan putih Adolf Anderssen sekali lagi mengorbankan bentengnya dengan E5. Hitam memakan benteng di petak A1. Putih raja E2, hitam kuda A6. Kuda memukul pion G7, raja ke petak D8. Dia mengorbankan menterinya, boom, ke petak F6. Kuda memukul menteri, gajah ke petak E7, skakmat di langkah ke-23. Nah, kenapa partai ini sampai hari ini disebut dengan The Immortal Game? Ya, apa yang akan terjadi jika kuda tidak memukul menteri? Maka bangunannya sudah skakmat. Apa kesalahan hitam? Hitam terlalu rakus untuk berani memakan semua pancingan yang disiapkan oleh Adolf Anderssen. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Ya, pembukaan King's Gambit memang dipilih oleh para pemain catur yang cukup berani. Dan kenapa kepopulerannya sekarang menurun di era saat ini? Karena sekarang sudah ada engine catur yang bisa memberikan jawaban bagi pemain hitam dengan pengorbanan putih yang sangat liar. Jangan lupa like, share, komen, dan follow TikTok aku dan follow Instagram aku. Apa komentar kalian, chess lovers?